Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu wali murid dan anak-anak Ibu sekalian, di sini Ibu akan menjelaskan tentang cara pengisian laporan hasil kewirausahaan yang nantinya akan kita isi dalam kegiatan Market Day. Di sini ada nama dan kelas, ini nanti diisi sesuai dengan anak-anak Ibu yang mengikuti kegiatan. Selanjutnya di sini ada kolom untuk anggaran biaya produksi. Ada nama bahan. Di sini misalkan contoh anak ibu mau menjual sebuah produk yaitu kue bolu pandan misalnya. Nah, di sini bahan yang diperlukan dalam membuat bolu pandan misalnya satu tepung terigu. Satuannya ini jumlah tepung terigu yang dibeli misalnya 1 kilogram. Kemudian harga dari 1 kg tepung terigu misalkan 10.000. Ditulis 10.000. Selanjutnya di jumlah tulis juga harga yang 1 kg tepung terigu tadi 10.000. Selanjutnya bahan yang diperlukan telur. Diperlukan sebanyak 5 butir, ditulis di satuan. Nah, harga 5 butir telur itu misal 10.000, ditulis di harga 10.000. Selanjutnya tulis juga di jumlah itu 10.000. Nah, setelah kita menulis misalnya dua bahan ini aja dulu, kemudian kita jumlahkan berapa semuanya total biaya produksi. Kita jumlahkan ini tadi kan ada 10.000 biaya tepung, kemudian 10.000 biaya telur, dijumlahkan di sini kita tulis total 20.000. Nah, 20.000 itu masuk ke jumlah biaya. Ditulis di sini jumlah biaya berarti 20.000. Dari semua bahan-bahan yang kita beli tadi ada 20.000 total biayanya. Kemudian proses pembuatan ini meliputi biaya dari listriknya, gasnya, ataupun biaya lelahnya kita untuk membuatnya. Contoh misalkan kalau tadi bahan-bahannya kita habis 20.000, oh saya mau buat nih biaya dari lelahnya saya, listrik dan gas saya itu 20.000 juga misalnya, maka ditulis 20.000. Kemudian kita total menjadi dapatlah dia biaya produksi sebesar 20 ditambah 20 menjadi 40.000. Nah, inilah dia total biaya produksi. Nah, selanjutnya setelah kita tahu biaya produksinya, kita akan menghitung laba untung ruginya. Jadi berapa keuntungan kita itu bisa dihitung dengan rumus yang ada di sini. Nah, yang pertama tadi kita menjual nama barangnya itu bolu pandan, maka ditulis di sini bolu pandan. Kemudian kita kira misalkan harga satuan bolu pandan itu kita buat 2.000 satu bolunya. Nah, dari satu loyang bolu pandan tadi misalnya dapat 30 potong, berarti jumlah awalnya itu 30. Dari 30 yang kita jual ternyata habis seluruhnya, berarti kita tulis di sini terjualnya juga 30 potong. Nah, dari yang kita jual berarti tidak ada stok, jadi ini dikosongkan saja. Lalu kas masuknya, caranya kita menghitungnya 30 potong bolu dikali 2.000 per harga satuannya, jadi hasilnya menjadi 60.000. Nah, tadi bagaimana caranya kita menghitung keuntungannya? Caranya kas masuk kita kan ada 60.000, berarti di sini 60.000 dikurang biaya produksi. Biaya produksi kita tadi 40.000. Jadi di sini kita tulis di kas masuknya yang 60.000 dikurang biaya produksi kita 40.000. Nah, hasilnya yaitu 20.000. Jadi dari 30 potong bolu tadi kita menghasilkan keuntungan sebesar 20.000. Jadi begitu cara menuliskannya, nanti membuat laporan dari hasil penjualannya di kegiatan Market Day. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid dan anak-anak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ini ada laporan yang kedua. Kalau yang pertama tadi itu laporan untuk penjualan yang homemade atau yang dibuat sendiri oleh Bapak atau Ibu di rumah. Kalau yang ini misalkan bahan yang akan dijualkan di Market Day itu dibeli dari orang lain. Ini masih sama cara pengisiannya, nama anak dan kelasnya.
Kemudian masuk ke anggaran biaya. Ini nama barang, misalkan si anak membeli kue-kue basah yang ada di pinggir jalan. Nah, misalkan yang mau dijual itu adalah risol, maka di sini ditulis nama barangnya risol. Kemudian jumlah awal misalnya anak belinya 10, maka di sini ditulis 10. Harga jual ini kalau dia beli di pasaran itu 1000, maka dia tulis harga jualnya 1500. Harga beli ini tadi beli kue yang di pasaran itu 1000. Kemudian jumlah terjual kita anggap seluruhnya terjual, maka di sini ditulis 10. Nah, untuk menghitung labanya, maka harga jual dikurang dengan harga beli. Tadi kan dijual 1500 dikurang 1000, berarti keuntungan yang dia dapat itu 500. Maka ditulis di sini 500 dikalikan 10. Maka laba bersih yang dia dapat 500 dikali 10 menjadi Rp5.000. Selanjutnya misalkan kue kedua yang akan dia jual yaitu pisang goreng misalnya. Nah, ini pisang goreng misalnya dia belinya hanya 5, maka ditulis di sini 5. Harga jualnya juga sama Rp1.500. Belinya juga sama, dia beli di pasar itu 1000. Dan kita anggap seluruhnya itu habis terjual, maka di sini ditulis 5. Perkaliannya juga masih sama. Ini 500 dikali 5. 500 dikali jumlah yang terjual itu ada 5, maka hasil dari laba bersihnya itu ada 2.500. Begitu seterusnya berapa jenis kue yang dia jual, maka seluruhnya ditulis di bawah. Nah, setelah itu laba bersihnya yang tadi di atas kita total. Tadi ada 5.000 ditambah dengan 2.500. Maka totalnya di bawah menjadi 7.500. Nah, begitu juga cara mengisinya di sini tadi. Yang tadi harga jualnya berapa, harga belinya berapa, laba bersihnya sama seperti yang di kolom tadi cara mengisinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak, Ibu, dan anak-anak Ibu di rumah bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.